Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita dari kelas B. Saya akan menjelaskan materi tentang proses masuknya orang Barat atau Eropa ke Indonesia, pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, perkembangan kebudayaan Barat Indonesia, proses masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia, dan perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad 16 Masehi. Kemudian diteruskan dengan kedatangan Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia, menyusul Inggris yang pernah menjajah Indonesia, yaitu seperti proses masuknya orang Barat atau Eropa ke Indonesia. Proses masuknya orang Barat atau Eropa ke Indonesia terjadi sejak zaman penjajahan dan kolonialisme. Pada awalnya, orang-orang Eropa datang ke Indonesia dalam rangka mencari rempah-rempah dan mengembangkan perdagangannya. Proses ini melibatkan interaksi antar orang-orang Eropa dan masyarakat Indonesia. Orang-orang Eropa membawa budaya, agama, dan sistem pemerintahan mereka ke Indonesia. Namun proses ini juga menyebabkan penindasan dan eksploitasi terhadap penduduk asli Indonesia. 2b. Pengaruh kebudayaan luar di Indonesia. Seperti budaya adalah suatu yang melekat pada suatu negara sebagai ciri khas dalam perkembangan di dalam dunia. Kebudayaan sendiri adalah aset yang sangat berharga untuk setiap negara di Indonesia, khususnya untuk Indonesia sendiri. Budaya adalah kekayaan yang tiada tandingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat labil terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan mudahnya mampu untuk dipengaruhi bahkan dimanipulasi oleh keadaan yang ada. Pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia memiliki dampak positif dan negatifnya terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti segi positif yang bisa kita ambil, yaitu maka kebudayaan yang indah di Indonesia menjadi bertambah serta keberagaman yang ada di Indonesia bisa dengan keberadaan kebudayaan yang ada di dalam. Seperti dampak negatif yaitu harus lebih ditekankan dan harus lebih dijelaskan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi agar sehingga kita bila terdampak negatif dari timbulnya budaya luar terhadap budaya Indonesia dapat diperbaiki. Yang ketiga yaitu perkembangan kebudayaan Barat di Indonesia, perkembangan kebudayaan Barat di Indonesia telah memiliki pengaruh yang signifikan pada masa penjajahan Belanda. Budaya Barat terutama berasal dari Eropa telah diperkenalkan melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan seni. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan kebudayaan Barat semakin pesat dan dalam era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat penyebaran budaya Barat di Indonesia. Internet, media sosial, dan platform digital lainnya memungkinkan akses yang mudah terhadap budaya Barat. Yang ketiga yaitu proses masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia. Proses masuknya kebudayaan Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan dalam perdagangan maritim yang aktif antara di Indonesia. Selain melalui jalur perdagangan, pernikahan antara pedagang muslim dengan penduduk
lokal juga berperan penting dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Perkembangan yang yaitu perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia, yaitu perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia telah melahirkan keanekaragaman budaya yang sangat kaya dan unik. Salah satu ciri khas kebudayaan Islam di Indonesia adalah adanya pengaruh kuat dari budaya lokal. Hal ini tercermin dalam seni, arsitektur, musik, tari, dan tradisi keagamaan. Adapun beberapa proses masuknya perkembangan agama Islam di Indonesia seperti berikut. Yaitu 1. Masa kedatangan Islam, yaitu kemungkinan sudah terjadi sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-8 Masehi. Yang kedua yaitu masa penyebaran Islam, yaitu dimulai abad ke-13 sampai dengan ke abad ke-16 Masehi. Islam menyebarkan ke berbagai penjuru pulau di Indonesia. 3. Masa perkembangan Islam di Indonesia, yaitu mulai abad ke-5 Masehi dan seterusnya melalui kerajaan-kerajaan Islam. Baiklah, inilah presentasi penjelasan saya tentang kelompok 2. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.